Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Dimas Wibowo. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membuat CRUD. Di part 1 kita kan sudah membuat read. Dari kali ini kita akan membuat create. Oke, gimana sih caranya membuat create? Pertama-tama kalian harus menyalakan dulu SAMPP-nya. Kalian harus menyalakan SAMPP-nya di Apache dan MySQL. Oke, kalian balik. Kalian buka file dan buka file yang kemarin kita buat. Local disk, cari sampp, cari htdoc, dan kita cari kemarin di mana. Karena kemarin tuh kalau salah kita namanya belajar. Kita klik sekali, klik kiri, lalu klik kanan. Lalu open with VS Code. Untuk membuat create ini kita tidak perlu masuk ke dalam localhost. Maka dari itu kita mempermudah jika kita sudah membuat aplikasi dan aplikasi kita ingin dijual ke orang lain, maka dari itu kita wajib membutuhkan create agar penjual agar pembeli atau customer kita tidak perlu bolak-balik ke localhost untuk mengubah data, update data, atau delete data. Itulah gunanya CRUD. Dan kali ini kita akan create agar dia bisa menambahkan data di dalam website mereka atau ya bisa dibilang website mereka. Pertama, yang kita harus lakukan adalah membuat file baru. Kita namakan add.php. Oke, di sini kita akan membuat tag input PHP dulu. Oke. Dan pertama kita akan panggil filenya bukan file. Kita akan memanggil mengkonfigurasi file dengan include kita masukkan koneksi.php. Nah, dengan begini kita sudah masuk, maksudnya kita sudah terhubung nih, add PHP ini sudah terhubung dengan koneksi PHP. Sekarang kita buat inisiasi variabel pesan kesalahan dengan error message kita buat empty lagi, kita buat kosong. Lalu kita akan membuat kita akan memeriksa apakah formulir yang telah kita buat itu terkirim dengan cara kita buat if is set post submit oke. Saya menjelaskan if is set post submit ini kegunaannya untuk memeriksa apakah data yang dikirimkan melalui metode post. Karena kita add ini menampilkan data, jadi kita akan menggunakan metode post. Jadi kita akan menampilkan data di dalam apa ya bilangnya, never mind, lanjut aja deh, saya lupa. Lalu kita akan panggil user ID bukan user ID, sebentar.
kita panggil variabel yang kemarin kita buat, table maksudnya. Kita cek terlebih dahulu di dalam sini localhost belajar. ID, name, nama kelas. ID, name, nama kelas. Berarti di sini kita akan buat ID dengan metode post. Dengan ininya itu ID. Dan di sini kita akan buat apa tadi? Nama, name, dengan metode post juga. Name. Mungkin kita akan copy aja deh. ID name. Oke. Kita ubah di sini ya nama. Di sini nama juga. Di sini kelas. Dan di sini kelas juga. Oh, sorry, ID-nya mungkin nggak bakal kita pakai ya. Karena kan ID-nya itu auto increment, otomatis dia bakal nambah data sendiri. Oke, di bawahnya kita akan buat variabel user ID, judul, atau user variabel name nama kelasnya tidak boleh kosong dengan cara if empty user name empty judul empty nama empty kelas. Oke, seperti ini. Dan kita akan buat kurung kerawal lagi. Kita akan buat pesan error. Kita akan buat data tidak boleh kosong. Oke. Gini. Dan kita akan buat else untuk menampilkan untuk menampilkan data yang kebalikan dari error message ini. Jadi bisa dibilang kalau berhasil insert lupa dollar insert query insert into harus kapital insert into nama tabel kalian. Nama artikel kita kan kalau nggak salah ya, kita cek dulu. Cara ceknya itu localhost.php myadmin. Seperti ini, enter aja. Localhost php myadmin. Tunggu memang sedikit lama. Kemarin tuh kita namanya itu apa sih namanya? Belajar. Kita cari namanya belajar di sini. Belajar, kita klik, nama tabelnya adalah belajar juga. Oke. Kita balik ke php, insert into belajar.
sininya name, nama kelas, values name, nama kelas juga seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini. Oke. Lebih jelasnya, insert into ini untuk menginisialisasi variabel insert query dengan query SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel yang kita buat dengan menggunakan nilai dari variabel. Seperti itu. Oke, lalu ke bawah lagi. Kita akan buat if. Kita panggil mysqli query kita panggil koneksi dan kita panggil insert query. Oke. Dan sini kita buat echo yaitu user berhasil ditambahkan. Lalu kita buat header refresh mungkin kita buat satu detik, URL kita balikin ke index.php. Oke. Apa gunanya ini? Gunanya header ini untuk ketika seorang pengguna sudah mengisi data, mereka akan langsung balik ke dalam indeksnya lagi gitu. Jadi tidak usah repot-repot kita masuk dari indeks pindah ke add, kita isi, kita tambahkan data, lalu balik lagi. Mungkin ini akan berguna jika si customer hanya mengisi satu data, tapi ini juga akan jadi merugi jika customer ternyata mengisikan banyak data. Jadi ini mungkin kita komen dulu karena bisa berguna dan bisa tidak berguna juga. Lalu di sini kita tambahkan else untuk kebalikan dari atas, echo error message, error. Di sini kita akan buat mysqli error dari koneksi. Oke. Sudah. Kita akan buat HTML di sini dengan cara tanda seru dan enter. Nah, kita akan buat lebih cepat HTML, struktur HTML. Kita ubah buat di sini, tambahkan data di dalam body. Seperti biasa, seperti HTML pada umumnya, mungkin pertama kita akan buat link agar bisa bolak-balik dari bisa berpindah ke indeks. Karena kan ini sudah kita matikan, sudah kita komen index.php. Kita sini komen balik ke halaman utama seperti ini. Oke. Lalu kita enter. Di sini kita akan buat PHP lagi untuk error message jika apa sih bilangnya?
jika datanya tidak terpenuhi gitu. Jadi dia langsung akan ada error message-nya. If sorry bukan iset, empty error message. Oke. Jangan penutup dan kurung kurawal. Kita akan buat echo. Di sini kita akan buat error message-nya di sini berwarna merah. Kita akan gunakan tag HTML dalam PHP dengan cara seperti ini. P style color adalah red. Tutup. Lalu tutup lagi seperti ini dan tutup tagnya seperti ini. Oke, udah. Kalau di sini kita tambahkan apa sih bilangnya ya? Error message. Titik lagi. Kita akan buat penutupnya kayak seperti ini. Nah, setelah udah seperti ini, di bawahnya kita akan buat form dengan action add.php dengan metode post. Seperti yang tadi saya bilang, di atas kita menggunakan metode post dengan name yaitu form 1. Oke, seperti ini. Lalu dan di sini kita akan buat ke bawah. Kita akan buat table karena kita akan menampilkan dengan table. Kita akan buat tr seperti buat table pada umumnya. Td kita akan buat td di sini name. Ya kan pertama name kan? Name. Oke. Dan di bawahnya kita akan buat td lagi dengan input di sini kita akan buat text dengan name is name. Oke. Dan di bawah lagi kita akan buat tr lagi. Kita akan buat nama. Di bawah lagi kita akan buat tadi lagi. Kita akan buat input. Type-nya text dengan nama name. Oke. Kita bawa lagi. Kita buat tr lagi. Kita buat td name nama, apalagi sih name nama kelas. Kita akan buat kelas. Oke. Dan di bawahnya kita buat td lagi, input teks juga dengan name-nya itu kelas. Oke. Setelah ini semua kita akan buat inputan dengan nama tr juga sama dengan tr td, tapi tidak td lagi, langsung input teksnya itu submit dengan name yaitu submit. Oke.
dengan value yaitu add. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita cek kodenya, hasilnya. Oh ya, saya lupa. Kita balik ke indeks, kita harus tambahkan link ke dalam add PHP-nya. Di luar ini aja, di luar PHP-nya kita panggil tag ref kita panggil add.php. Dan di sini kita beri nama tambahkan data. Oke. Copy, jangan lupa, Ctrl S, kita balik cek lagi, restart. Nah, oke, di sini udah tambahkan data. Kita pencet. Data tidak boleh kosong, oke. Seperti tadi kita jelaskan bahwa jika datanya kosong, itu bakal menampilkan apa sih namanya, tag error yang berisi data tidak boleh kosong, tapi udah diubah dengan warna merah. Name-nya mungkin kita tambah, kita ngasal name namanya mungkin Rio, kelasnya 9H. Kita add. Tuh, user berhasil ditambahkan. Balik ke halaman utama. Oke. Dan Rio 9H. Kenapa ID-nya 4? Sebenarnya sebelumnya tadi saya pause terlebih dahulu, lalu saya mencoba apakah ada yang error atau tidak. Ternyata tidak ada yang error dan berhasil. Jadi pas dihapus, ID-nya berubah jadi 4. Mungkin kita akan tambahin lagi, bukan tambahin, kita akan jelaskan tag yang tadi kita komen ini biar lebih jelas. Yang tadi saya jelaskan, kode ini berguna untuk kita langsung balik ke halaman utama jika kita sudah menambahkan data. Tambahkan data, mungkin kita namanya mungkin Supriyadi, kelasnya mungkin 13H, 13 MIPA 5. Kita ngasal aja karena nggak ada kelas 13. Kita add, lihat nih, indeks. Oh, sorry, ada salah nih. Tunggu sebentar, salah di sini, URL-nya harus sama dengan. Nah, kita balik, kita restart. Nah, langsung nambahkan malah Supriyadi, malah nama 2 jadinya. Mungkin segini dulu untuk video part 2 nya membuat create. Mungkin di part 3 nya kita akan update data dan hapus data di part 4 nya. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan goodbye.